Saudara, pemerintah melalui Polri telah membentuk Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Satuan Tugas TPPO. Dan dalam aksinya, Satgas TPPO ini juga bersinggungan dengan pengiriman pekerja migran Indonesia secara ilegal. Perdagangan orang tentunya harus diberantas, tapi di sisi lain tata kelola pekerja migran juga harus lebih diperbaiki agar negara ini bisa mempermudah dan menjamin hak warga negara Indonesia yang ingin mengubah nasib di negeri orang dan bukan justru menjadi korban perdagangan orang. Nah, pagi ini akan kita bahas bersama dengan dua narasumber. Ada Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Bapak Benny Ramdhani yang hadir melalui tautan Zoom secara daring, dan langsung di studio ini ada Direktur Eksekutif Migran Watch, Aznil Tan. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Pagi, Mbak. Selamat pagi, Mbak Valen. Pak Benny, semoga besok bisa gabung di studio ya bersama saya di sini. Salam sehat selalu Bapak-Bapak, terima kasih sudah menyempatkan waktunya di Kompas TV pagi ini. Saya ke Pak Benny terlebih dahulu. Pak Benny, sejauh Satgas TPPO kini telah bekerja begitu ya, bagaimana ini BP2MI menanggapi kinerja dari Satgas TPPO ini dan sinergitasnya seperti apa dengan BP2MI? Ya, begini, saya ingin klarifikasi ya, negara ini sudah punya gugus tugas, ya, jadi bukan Satgas. Berdasarkan Kepres nomor 22 tahun 2021, jadi gugus tugas penanganan dan pencegahan TPPO. Ketua satunya Menko PNK, ketua duanya Menko Polhukam, ketua hariannya Menteri PPA. Itulah yang kemudian BP2MI memberi masukan kepada Menko Polhukam agar dilakukan restrukturisasi, karena saya berani mengatakan gugus tugas ini sejak keberadaannya tidak efektif, bahkan mandul. Ya, nggak adalah pejabat negara yang berani mengatakan begitu. Saya berani mengatakan begitu, sehingga ini direspon oleh Presiden tanggal 30 Mei di Istana, dan Presiden langsung memutuskan ya memindahkan atau mengganti Menteri PPA dalam jabatan sebagai Ketua Gugus Tugas, Ketua Harian kepada Kapolri. Nah, bahwa Kapolri selain Ketua Harian Gugus Tugas di internalnya membentuk ya Satgas TPPO, itu kewenangan Pak Kapolri. Tapi kita lihatlah kenapa mandul dan tidak efektif, karena Menteri PPA ini kan lembaga institusi yang tidak memiliki struktur hingga ke bawah. Kedua, tidak memiliki kewenangan hukum. Hingga itulah ya Presiden telah mengambil keputusan yang sangat tepat strategis dengan memberikan kepercayaan baru kepada Kapolri sebagai Ketua Harian Gugus Tugas. Kita lihatlah dalam 2 minggu terakhir ya, ketika Pak Kapolri diberi perintah oleh Presiden, itu 552 tersangka sudah ditetapkan, kemudian 1.596 korban diselamatkan. Jadi Satgas TPPO ini tidak untuk memberantas pekerja migran, memberantas sindikat penempatan ilegal. Pekerja migrannya diselamatkan agar dia tidak menjadi korban TPPO. Nah, ini yang harus diluruskan.